hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sistematika dan juga metode pembuatan surat kuasa dan juga bagaimana sih teknis untuk melakukan suatu mediasi. Nah, di awal ini saya akan langsung spesifikkan aja gitu ya. Mediasinya ini terkait dengan kasus apa dan surat kuasanya tentang apa. Nah, dalam hal ini di kelas kita akan fokuskan pada kasus mungkin perceraian karena rekan-rekan semua di sini udah mempelajari ya materi terkait dengan hukum perkawinan Islam atau biasa disebut dengan munakahah. Nah, oke, saya izin untuk share screen ya teman-teman. Nanti saya juga akan kasih contoh surat kuasanya. Ini surat kuasa asli gitu ya untuk perkara yang kami tangani dalam proses. Nah, apakah belum ya? Gimana kabarnya teman-teman semua? Kita akhirnya memasuki web terakhir ya teman-teman ya. Dan tugasnya akan semakin mudah dari tugas sesi 3 ke 5 ke 7 itu makin mudah sih berprakteknya ya. Ini udah kelihatan belum ya teman-teman ya? Sudah kok, Bu. Udah ya? Oke, saya mulai aja ya. Oke, kita akan bahas mengenai bagaimana cara dan juga sistematika pembuatan surat kuasa dan juga praktik mediasinya. Apa aja sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama adalah apa aja isi dari substansi surat kuasa. Jadi kita akan memahami bagaimana sistematika, komponennya apa aja sih yang harus masuk di dalam substansi itu. Saya rasa teman-teman yang rata-rata udah masuk ke dunia kerja ya, saya rasa mungkin mayoritas udah nggak asing lagi dengan bentuk surat kuasa gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada pakem-pakem yang harus harus dimasukkan karena ketika itu tidak dimasukkan maka akan ada akibat hukum lainnya dan mempengaruhi keabsahan dari tindakan yang akan dilakukan oleh si penerima kuasa itu nanti. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana cara untuk membuat surat kuasa. Langkahnya seperti apa, teknisnya seperti apa, kemudian prosedurnya bagaimana, terus juga poin-poinnya apa aja. Dan yang terakhir mengenai praktek mediasi, yaitu mengenai prosedur bagaimana melaksanakan mediasi dalam sistem peradilan agama dalam penyelesaian sengketa dalam kasus kita ini adalah keperkawinan aja ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya yurisdiksi absolutnya peradilan agama itu nggak cuma kasus perceraian doang, ada waris, hibah dan juga yang udah teman-teman pelajari di sesi-sesi berikutnya. Sebelumnya. Yang pertama, rekan-rekan, surat kuasa itu diatur dan juga prinsip-prinsip pakem-pakem sistematikanya itu menganut dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu khususnya di pasal 1792. Kenapa kok ikut hukum acara perdata gitu? Padahal kan kita ini di peradilan agama. Nah, di web sebelumnya saya udah sampaikan bahwa prosedur hukum acara di peradilan agama itu mengikuti bagaimana prosedur di hukum acara perdata. Bahkan di hukum acara tata usaha negara juga itu juga mengikuti pembuktiannya, prosesnya itu mengikuti hukum acara perdata. Walaupun di awal ada prosedur yang lain yang teman-teman tentunya nanti akan pelajari atau mungkin sudah pelajari di hukum acara TUN gitu ya. Yang sangat berbeda adalah di hukum acara pidana gitu. Nah,
Dia diatur di KUH Perdata dan juga HIR dan juga RBG. Lantas apa pengertiannya? Nah, ini diatur di pasal 1792 itu, pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan. Nah, di situ satu hal yang sangat penting untuk dimasukkan dalam suatu surat kuasa adalah kekhususan. Jadi kuasa ini akan dilakukan untuk perbuatan apa? Jadi harus khusus, tidak bisa diberikan secara general, oke, tapi nanti itu akan dikhawatirkan memberatkan si penerima kuasa. Gitu. Nah, jadi sebelum membuat surat kuasa, antara klien dan juga kuasa hukum. Kalau untuk kasus-kasus yang perdata, peradilan agama, TUN, itu sebutan untuk pengacara disebut dengan kuasa hukum. Kalau di kasus pidana sebutannya penasihat hukum. Apa yang membedakan ya teman-teman ini sebelum kita masuk ke materi? Karena apa? Kalau di dalam hukum acara peradilan agama, hukum perdata, kemudian tata usaha negara, kenapa disebut kuasa hukum? Karena keberadaan si advokat itu sebagai kuasa hukum itu bisa mewakili si klien-kliennya itu. Jadi konsekuensinya apa? Klien itu boleh nggak hadir di dalam persidangan. Beda halnya dengan di hukum acara pidana, pembuktian kasus pidana, kami sebagai advokat disebut sebagai penasihat hukum. Kenapa? Karena pertanggungjawaban di dalam kasus-kasus pidana ini sifatnya adalah pertanggungjawaban individu. Sehingga kita sebagai advokat itu sifatnya mendampingi. Yang harus mempertanggungjawabkan adalah si pelakunya langsung. Dia harus hadir di sidang itu. Seperti itu. Ketiadaan dia hadir, ya sidang ditunda gitu. Lain halnya dengan di acara peradilan agama, perdata, TUN itu boleh si yang klien kita yang sedang berperkara ini boleh tidak hadir dan masih bisa berjalan seperti itu. Nah, oleh karenanya sebelum sampai pada tahap pembuatan surat kuasa antara kuasa hukum dan juga kliennya, itu kita biasanya mengikat hubungan kerja itu, hubungan jasa, pemberian jasa, pendampingan atau penguasaan hukum itu dalam suatu perjanjian. Di situ juga komponennya banyak. Kasusnya apa, kemudian apa saja part yang harus ditangani, termasuk pembayaran fee, berapa termin dan lain-lain, itu dilakukan di perjanjian kuasa. Jangan mau teken surat kuasa sebelum kita membuat perjanjian kuasa dulu gitu. Oke. Apa saja pokok-pokok di dalam perjanjian kuasa itu? Yang pertama kapasitas perwakilan. Nah, penerima kuasa ini setelah diteken perjanjian kuasa dia langsung memiliki kapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Jadi termasuk si surat kuasa itu. Jadi satu bundle ya antara perjanjian kuasa dan juga surat kuasa itu. Sehingga berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam segala urusan yang dikuasakan. Nah, segala urusannya itu termnya itu harus clear dan rigid tertulis di dalam surat perjanjiannya. Termasuk juga di state lagi nanti di surat kuasanya. Nah, yang kedua bersifat konsensual. Artinya apa? Antara pemberi kuasa dan juga penerima kuasa itu ada kesepakatan. Ya, artinya perjanjian terbentuk didasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa formalitas tertentu kecuali ditentukan lain, tanpa adanya paksaan atau ancaman gitu ya. Jadi formal murni karena memang antara kedua belah pihak, antara kuasa dan juga klien itu yang sedang berperkara memiliki persetujuan yang sama, sepakat untuk yuk kita sama-sama kerjasama, kamu memberikan pendampingan hukum dalam kasus saya gitu. Kemudian
di dalam perjanjian kuasa itu harus masuk adanya jaminan ya, jaminan karena perjanjian kuasa itu karakternya ada jaminan tanggung jawab hukum antara penerima dan juga pemberi kuasa atas perbuatan yang dikuasakan. Jadi tidak serta-merta oke kita teken surat kuasa, tapi harus di state juga di dalam perjanjian kuasanya ya. Nanti outputnya apa dari jasa hukum yang diberikan oleh kita selaku kuasa hukum dalam kurun waktu tertentu atau dalam fase-fase persidangan tertentu outputnya akan seperti apa. Jadi hak pemberi kuasa itu nanti juga tetap harus ada indikator gitu ya, pencapaian dari si penerima kuasa alias si kuasa hukum ini apa aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri surat kuasa. Yang pertama adanya pernyataan pengalihan kuasa. Nah, isinya pengalihan kuasa atau wewenang dari pihak pemberi kepada penerima kuasa secara tegas dan jelas. Nanti saya akan tunjukkan kekhususannya di dokumen surat kuasa di perkara yang sedang berjalan yang saya tangani dengan rekan-rekan saya. Yang kedua, bahasanya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan multi interpretasi, multi tafsir. Karena tindakannya itu harus rigid gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya surat kuasa itu nggak akan lebih dari ya maksimal 2 halaman lah gitu. Nggak akan bertele-tele. Kemudian harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Karena ini juga diatur ya teman-teman dalam undang-undang bahasa bendera gitu ya. Nomornya saya agak lupa, nanti teman-teman bisa cek langsung googling gitu ya. Dalam perkara apapun di Indonesia, itu bahasa utama yang digunakan dalam dokumen adalah bahasa Indonesia. Dalam hal kita akan mewakili klien kita yang mungkin dia company asing atau mungkin bule gitu ya yang sedang melakukan hubungan hukum di Indonesia, kita bisa membuat itu dalam model bilingual. Tapi yang utama yang digunakan yang merujuk ketika ada term-term lain yang diartikan dalam bahasa asing memiliki penafsiran yang lain, yang diutamakan adalah yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah struktur surat kuasa atau sistematika ya. Ada judul, kalimat pembuka, identitas para pihak, yang paling utama gitu, pemberian sifat kuasanya seperti apa, kemudian perbuatannya apa, klausulnya, di state hak khususnya apa, kemudian penutup, pembubuhan materai dan juga tanda tangan. Ini sama hal pentingnya dengan ketika kita membahas mengenai wasiat ya, pertama itu. Oke, kita akan lihat ini salah satu yang termaktub dalam pasal 1752 tadi ya, KUH Perdata. Dan juga HIR dan juga RBG, yang terpenting adalah judul dokumen dan juga identitas sesungguhnya. Nah, judul dokumen ini sebaiknya dibuat secara spesifik. Contohnya, surat kuasa dalam kasus apa. Tapi teman-teman, lumrahnya dalam praktek peradilan, para advokat biasanya hanya membuat judul atau nomenklatur itu surat kuasa gitu aja. Jadi kekhususannya akan ditulis di bawah yang tadi kita lihat ada tulisan khusus itu. Yang kedua, kalimat pembuka, yaitu menerangkan waktu dan tempat. Formatnya lengkap ya, ada tanggal dan lokasi atau format ringkas yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau saya pribadi lebih sering menggunakan yang bertanda tangan di bawah ini baru identitas. Kalau mau dibuat awalnya menerangkan bahwa pada hari ini bertempat di Yogyakarta hari ini pada tanggal berapa bulan berapa kayak gitu, itu bisa juga. Tapi saya lebih ke yang bertanda tangan di bawah ini karena nanti di bawah itu udah bakalan ada tanggalnya lagi kan, tempat dan tanggal, jadi supaya tidak ada duplikasi gitu. Nah, yang ketiga adalah identitas para pihak, ini yang penting. Jadi memuat nama, alamat,
pekerjaan, dan juga NIK. NIK itu penting sekali. Nah, teman-teman, tapi dalam hal ada kasus perceraian ya, atau kasus-kasus di peradilan agama, sebaiknya dimasukkan juga mengenai identitas agamanya si klien kita. Jadi supaya apa? Menunjukkan bahwa dia itu Islam agamanya. Supaya nanti di pihak peradilan agama atau pengadilan agama gitu ya. Jadi udah tahu, oh ini nggak salah alamat nih, orang ini berperkara gitu ya. Karena yang saudara-saudari kita yang non Muslim itu nanti berperkaranya itu di pengadilan negeri gitu. Oke, jadi memuat nama, alamat, pekerjaan, NIK itu yang wajib. Tapi kalau khusus untuk berperkara di pengadilan agama, masukkan juga agamanya gitu ya. Atau untuk kasus-kasus yang berkorelasi dengan hukum keluarga, wasiat, hibah, dan lain-lain, agama apapun masukkan ada kolom agama. Walaupun nanti mungkin klien kita itu non-muslim gitu ya, tetap masukin aja. Gitu. Kemudian pemberian sifat kuasa ya. Nah, di sini nanti setelah di bawah identitas itu akan ada satu garis tab tulisannya khusus. Nah, di situ diletakkan di tengah-tengah untuk membedakan secara tegas dengan kuasa umum. Di bawahnya nanti, di bawah si khusus itu ada part mengenai perbuatan apa saja yang dikuasakan kepada si kuasa hukum. Nah, dia detail sifatnya ya, teman-teman. Jadi, di situ mencakup pertama urusannya apa aja, dalam hal untuk melakukan apa, wewenangnya apa saja, dan tugasnya apa saja. Nah, untuk semua perbuatan yang tidak dituliskan di situ, maka tidak dikuasakan. Makanya surat kuasa itu sifatnya khusus karena hanya poin-poin itu aja yang boleh dilakukan oleh si penerima kuasa gitu. Yang tidak tertulis ya jangan kita sebagai kuasa hukum melakukan over inisiatif gitu ya, over confidence dan inisiatif, apalagi kalau sampai nggak ada komunikasi sebelumnya sama sekali, itu namanya ya lancang gitu kan, itu di luar kapasitas kita sebagai wakil atau selaku kuasa hukum gitu. Nah, klausul hak substitusi, honorarium, dan retensi. Nah, setelah kita cantumkan mengenai part-part apa aja yang layak untuk kita lakukan sebagai advokat gitu ya, kita masukkan juga adanya hak substitusi. Poin mengenai hak substitusi. Ini diatur di dalam pasal 1803 KUH Perdata. Jadi, hak substitusi ini merupakan hak untuk menunjuk orang lain sebagai pengganti. Nah, apa ini maksudnya? Hak substitusi itu gini, misalkan ketika saya dan rekan-rekan saya yang masuk di dalam surat kuasa itu nanti berhalangan hadir dalam sidang agenda ketiga misalkan ya teman-teman. Nah, kami bisa mengkuasakan lagi. Jadi surat kuasa itu bisa dikuasakan lagi ke advokat-advokat yang lainnya. Hanya khusus untuk agenda sidang itu saja. Itulah yang disebut dengan hak substitusi. Substitusi kan meaningnya adalah pengganti gitu ya. Nah, tapi dalam hal kedepannya nanti kalau mau disubstitusikan lagi harus memperbaharui surat kuasa itu lagi, membuat lagi surat kuasa substitusi namanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau nggak ditulis adanya hak substitusi di surat kuasa itu, maka artinya kuasa itu tidak bisa dikuasakan lagi nanti ke depannya kalau misalkan kita berhalangan hadir gitu. Jadi, once ketika memang tidak tertulis, tapi kok dalam perjalanan sidang berikut-berikutnya kok ada penulisan atau penggantian kuasa atau kuasa hukum, nah itu menjadi tidak sah. Nanti hakim lah yang akan menentukan dan memeriksa surat kuasa itu nanti layak atau tidak, dan kuasa hukumnya diperbolehkan ikut sidang atau enggak. Kalau memang hakim nanti menilai ini tidak sah ya pasti akan ditunda untuk agenda berikutnya gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai hak honorarium.
ini biasanya nanti dituliskan di perjanjian kuasa ya, bukan di surat kuasa. Karena surat kuasa itu nanti ranahnya adalah tidak hanya untuk internal antara si penerima dan juga pemberi kuasa. Surat kuasa itu nanti kan juga akan digunakan untuk ke pihak ketiga dan juga orang-orang di luar para pihak gitu ya. Maka mengenai hak honorarium yang diatur di dalam pasal 411 KUH Perdata itu diatur di dalam perjanjian kuasa. Prinsipnya dasar aja. Jadi mengenai fee ya teman-teman, misalkan tadi yang saya sampaikan bahwa untuk habis teken kuasa itu nanti kita dapat pembayaran mungkin berapa gitu. Kemudian untuk sampai masuk ke part sidang apa itu nanti ada part pembayaran honorarium sekian rupiah gitu ya. Atau kemudian ada misalkan dana-dana operasional itu sifatnya reimbursement biasanya. Dan juga nanti kalau kasusnya menang, kita biasanya ada success fee. Berapa persen dari nilai yang diperkarakan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang terpenting, yaitu hak retensi. Ini lagi-lagi jangan dimasukkan dalam surat kuasa ya. Jadi masuknya adalah di surat perjanjian pemberian jasa hukum. Aturannya ada di pasal 1812 KUH Perdata, yaitu hak untuk menahan barang atau dokumen si klien hingga fee kita itu dilunasi. Karena gini teman-teman, banyak sekali kasusnya, bahkan mungkin mayoritas ya klien kita itu belum saat memutuskan untuk berperkara dan menunjuk kita sebagai advokatnya, itu belum memiliki cukup dana, maka pembayaran fee advokat itu sifatnya per termin. Maka tadi saya jelasin kan habis teken kuasa itu kita biasanya dapat pembayaran fee, kemudian nanti sampai agenda tertentu ada lagi, dana operasional lain lagi gitu. Jadi sifatnya supaya tidak memberatkan, tidak besar di akhir gitu. Nah, dalam hal sampai pada saat akhir persidangan klien kita belum bisa melunasi jasa hukum kita, maka ketika kita mengatur mengenai hak retensi ini, kita punya hak untuk menahan dokumen atau barang-barang milik klien kita sebagai istilah kata tuh kayak jaminan lah gitu ya, supaya ke depannya dia tidak lupa menunaikan kewajibannya terhadap kita. Apalagi kalau misalkan kasus itu sudah uh, sesuai ya, kita menangkan gitu. Ada juga kasus-kasus yang misalkan perkaranya berkaitan dengan berkaitan dengan materi gitu ya. Dia akan menggantungkan pembayaran fee jasa hukumnya itu berdasarkan mungkin pembayaran ganti rugi dari pihak lawan seperti itu. Sedangkan eksekusinya seringkali cukup memakan waktu gitu ya, atau bahkan kasusnya berlarut-larut sampai ke banding, kasasi, bahkan ke PK atau peninjauan kembali itu kan membutuhkan waktu bertahun-tahun gitu. Oke. Kemudian masuk ke poin terakhir. Maka tadi saya bilang surat kuasa itu maksimal cuma 2 halaman aja karena sifatnya harus pakem gitu ya, harus tidak menimbulkan multitafsir, maka dibuat sesingkat dan sejelas mungkin. Kemudian penutup ya, itu pernyataan mengenai itikat baik dan juga penegasan waktu pembuatan dokumen. Maka tadi karena di penutup itu udah disampaikan ya waktu pembuatan dokumennya apa, maka saya pribadi cenderung tidak memasukkan keterangan waktu dan tempat di awal gitu. Kemudian pembubuhan materai ini syarat yang harus ada. Tapi apakah ketika surat kuasa itu tidak dibubuhi materai menjadi tidak sah? Itu juga enggak. Karena sifat pembubuhan materai itu sesungguhnya berkaitan dengan pembayaran pajak dan juga ketika itu akan digunakan di pengadilan supaya tidak perlu lagi kita ada uang pembayaran pajak lagi gitu ya teman-teman. Ketika surat kuasa tidak dibubuhi materai, apakah itu mempengaruhi keabsahan? Ini sama pertanyaan ketika di tugas yang kemarin ya. Apakah poligamianya sah atau enggak kalau belum ada persetujuan istri gitu ya. Nah, pembubuhan materai dalam surat kuasa itu bukan suatu kewajiban tapi berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan juga ketika akan dijadikan pembuktian di persidangan seperti itu.
Nah, kemudian tanda tangannya, Bu. Ini merupakan mutlak ya, teman-teman ya. Pembubuhan ketika akan dibubuhi materai tadi, dia diletakkan di poin tanda tangannya si pemberi kuasa. Gitu ya, teman-teman. Nah, tanda tangan itu menunjukkan adanya keabsahan dan juga mengikat secara hukum karena ada konsensual itu tadi ya. Jadi ada pemberi, ada si penerima kuasa, mereka bersepakat untuk bekerja sama, bentuknya dalam bentuk buktinya ya dari tanda tangan kedua belah pihak gitu. Nah, ini saya tunjukkan surat kuasanya. Ini untuk identitas saya samarkan ya rekan-rekan supaya ya karena hubungan pekerjaan antara advokat dan juga kliennya itu sifatnya adalah konfidensial gitu ya. Kita sampai kapanpun walaupun perkaranya udah selesai kita harus bisa menjaga rahasia kasus dari klien kita. Nah, kita lihat ini kebetulan pihak-pihaknya banyak ya. Pemberi kuasanya itu ada 6 orang. Karena ini sifatnya ada di perkara apa namanya? Waris kasusnya. Jadi ini untuk identitasnya nama NIK kemudian alamatnya gitu ya bisa ditambahkan di sini di bawahnya agamanya Islam gitu ya untuk beracara di pengadilan agama. Kemudian untuk kalau memang si pemberi kuasanya kami yang bertanda tangan di bawah ini pemberi kuasa semua ini identitasnya. Ketika para pemberi kuasa itu hanya 1 orang, maka sebut saja di sini selanjutnya disebut pemberi kuasa. Tapi ketika para pemberi kuasa ini banyak, supaya kita memudahkan nanti penyebutan di bawah, kita sebut dengan para pemberi kuasa. Jadi supaya di bawah-bawah sini nanti kita nggak perlu nyebut namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, di sini dijelaskan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini kepada siapa. Ini nama advokat-advokatnya. Kemudian advokat yang berkantor di mana kemudian tambahkan alamat, nomor handphone, dan lain-lain di sini. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi khusus. Untuk apa khususnya? Gitu ya. Untuk dan atas nama para pemberi kuasa, nah ini tadi supaya kita nggak perlu mengulang namanya yang banyak tadi. Tapi kalau kliennya cuma 1, saya bilang cukup pemberi kuasa. Bertindak untuk mewakili, mendampingi, membela hak-hak dan memperjuangkan kepentingan para pemberi kuasa sebagai apa? Nah, kita di hire itu sebagai kliennya penggugat apa tergugat gitu ya, teman-teman. Guna mengajukan gugatan waris munasahat terhadap ini pihaknya juga banyak lagi nih. Kita kemarin kan saya bilang memang kan perkara waris itu kalau nggak segera dibalik nama, nggak segera dibagi, itu potensi kasusnya tuh besar, rumit. Ini kebetulan kasusnya warisan itu tidak dibagi sejak tahun 80-an. Jadi sudah bertingkat-tingkat gitu ya anak cucunya. Gitu. Kemudian berkaitan dengan apa? Sengketa pembagian harta warisan peninggalan almarhum siapa dengan almarhum siapa di Pengadilan Agama Sleman. Nah, ini kemudian part mengenai hak dan kewajibannya. Itu di state secara detail seperti ini. Penerima kuasa berhak melakukan segala usaha atau tindakan hukum untuk dan atas nama serta kepentingan para pemberi kuasa dalam perkara ini. Nah, apa aja? Menyusun, menandatangani, mendaftarkan surat kuasa. Nah, kan ini harus urut ya, urut ya teman-teman, harus menyusun, kemudian menandatangani, kemudian mendaftarkan surat gugatannya, kemudian menyerahkannya ke pengadilan agama. Ini kan runtut ya. Kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat instansi pemerintah dan instansi lainnya. Membuat, membalas, mengirimkan somasi, tanggapan, konfirmasi, permohonan, jawaban, memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan.
menghadap kepada para hakim, panitera, dan pejabat-pejabat di lingkungan pengadilan agama yang bersangkutan. Nah, kemudian menghadiri semua tahapan persidangan. Ini kan yang sebelumnya ini berkaitan dengan mungkin ada upaya mediasi dan lain-lain gitu ya, maka diberikanlah hak untuk menghadap dan menghadiri semua tahapan persidangan. Disebutkan mulai dari mediasi, pembacaan gugatan, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan bukti surat. Nah, ini detail sesuai dengan teknis prosedur pelaksanaan hukum acara peradilan agamanya gitu ya, di mana sampai ke meminta dan menerima salinan putusan di pengadilan agama tersebut. Kemudian pada umumnya, nah ini di state lagi, pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu menurut hukum dan undang-undang oleh penerima kuasa yang baik guna mempertahankan dan membela kepentingan pemberi kuasa demi tercapainya dan terpenuhinya kuasa ini. Jadi, selain yang detail tadi, juga di cover segala hal boleh dilakukan sepanjang itu masih berkaitan dengan tugasnya si para penerima kuasa ini berkaitan dengan kasus tersebut. Kalau nggak berkaitan dengan kasus tersebut ya jangan dilakukan gitu ya. Kemudian pada pokoknya kepada pemegang kuasa kami berikan wewenang mengerjakan segala sesuatu yang dipandang baik dan perlu untuk kepentingan siapa? Ya pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ini untuk mengcover perlindungan juga bagi para pemberi kuasa. Kalau misalkan ini para kuasa hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apalagi tidak juga sesuai dengan persetujuan dengan si pemberi kuasa, maka pemberi kuasa bisa terlindungi, tercover perlindungannya secara hukum. Nah, kemudian penutupnya. Demikian kuasa ini dibuat dan diberikan hak substitusi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Supaya ke depannya kan kita nggak tahu ya dinamikanya. Mungkin tiba-tiba ada agenda sidang yang bertabrakan. Atau mungkin advokatnya lagi sakit. Atau seperti apa. Ada agenda yang lain, maka bisa dikuasakan lagi ke rekan-rekan advokat yang lain gitu. Kemudian ini waktu dan tempat, pemberi kuasanya siapa saja. Nah, ini para pemberi kuasa. Ini penerima kuasanya ya si advokat-advokatnya. Ini pemberi kuasanya ini sebenarnya ada banyak, ada 6. Nah, tapi materainya cukup satu aja, nggak usah di semuanya di sini. Gitu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Udah ada bayangan ya pasti. Saya yakin juga teman-teman yang udah pada kerja gitu ya, udah mungkin sedikit banyak udah pernah lah minimalkan untuk melihat dokumen tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjut ke praktik mediasi dalam kasus perkawinan ya, perceraian. Sebenarnya apa sih urgensi adanya mediasi? Karena gini, rekan-rekan, baik di kasus perdata maupun peradilan agama, perdata kasus apapun, mau itu PMH, perbuatan melawan hukum atau prestasi, itu semua akan melalui proses mediasi karena sebetulnya asasnya adalah perdamaian ya. Kalau bisa selesai sebelum di kalau bisa selesai di proses mediasi itu sangat bagus. Jadi bisa memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalau misalkan di proses mediasi itu bisa ada kesepakatan-kesepakatan antara para pihak untuk berdamai, itu bagus gitu ya. Tapi di proses mediasi itu nanti ada satu orang mediator. Mediator ini nggak sembarang orang bisa menjadi mediator ya teman-teman. Nanti kita akan bahas kriterianya seperti apa. Dia akan menengahi, kemudian juga akan mencari tahu, menggali dari perspektif kedua belah pihak mengenai duduk perkara yang sedang diperkarakan supaya jelas dan juga diusahakan untuk mencapai suatu kesepakatan-kesepakatan tertentu dan arahnya adalah keperdamaian kalau bisa gitu. Nah, dalam proses perceraian misalnya ya,
dalam berbagai kasus khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Utara ya. Tadi saya baca datanya sekilas. Proses mediasi ini di sana cukup berhasil gitu ya, karena di tahun 2024 ke 2025 itu ada 180-an kasus yang melalui proses mediasi ya, dan berhasil sampai ke perdamaian di proses mediasi itu, nggak sampai ke sidang, itu hampir 100-an something gitu ya. Jadi angkanya cukup besar gitu. Nah, lantas apa itu mediasi? Mediasi itu kita akan merujuk secara teknisnya ada di Perma nomor 1 tahun 2016. Pengertiannya adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Nah, mediasi ini wajib dalam setiap perkara di pengadilan perdata khususnya, kemudian peradilan agama keseluruhannya, apalagi kasus-kasus perceraian ya teman-teman pasti udah familiar lah ya di TV-TV gitu ya, lihat kasus perceraiannya artis, sekarang lagi tahap mediasi 1, mediasi 2 dan juga 3 gitu. Kemudian proses mediasi itu harus dilakukan, harus selesai gitu ya, dalam jangka waktu 40 hari kalender. Nah, tapi dalam hal secara 40 hari kalender itu belum selesai, maka proses itu bisa diperpanjang 1 kali dan dengan jangka waktu 30 hari. Gitu. Jadi dalam totalnya ya, total kotornya dengan perpanjangan adalah 70 hari dan itu harus udah selesai. Itu baru diproses mediasi doang gitu ya. Maka memang proses peradilan itu cukup panjang, menyita waktu dan juga biaya, energi juga tentunya. Kemudian pihaknya minimal adalah 2 dari pihak-pihak yang bersengketa. Tapi bisa juga lebih dari 1. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang di surat kuasa tadi ya, itu kan pemberi kuasanya tuh ada 6, kemudian tergugatnya itu ada banyak sekali ya. Kemudian prinsip-prinsip mediasi, itu yang pertama adalah sukarela atau voluntary. Mediasi dilakukan atas kesepakatan dan itikat baik para pihak. Jadi di awalnya walaupun memang baru perkara gitu ya, kemudian masuk didaftarkan ke pengadilan, tapi diarahkan agar upayanya itu sama-sama itikat baik supaya apa? Mencapai suatu perdamaian. Jadi proses penyelesaian sengketa di proses mediasi itu jatuhnya ada mencari win-win solution. Tapi kalau udah sampai ke tahap persidangan, jatuhnya adalah win-lose solution kan. Jadi kita cari jalan tengahnya di proses mediasi itu gitu. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam proses perundingan. Nah, tidak ada paksaan ini adalah kesepakatan yang akan dicapai di dalam proses mediasi ya. Tapi untuk lembaga mediasinya memang dipaksakan oleh pengadilan supaya terwujud gitu yang diwajibkan di dalam perma tadi gitu. Kemudian sifatnya kerahasiaan atau confidential. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam proses mediasi sifatnya adalah rahasia. Tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, itu nggak bisa dijadikan alat bukti dalam hal nanti tidak tercapai kesepakatan di mediasi dan mediasi dinyatakan gagal, maka itu hanya akan cukup disampaikan di pengadilan bahwa menjadi dasar untuk lanjut sidangnya dan disampaikan bahwa mediasi telah gagal. Setelah dilakukan pemanggilan dan juga mediasi berapa kali dalam jangka waktu sekian hari gitu ya. Tapi apa saja yang dibahas di dalam nggak di state di dalam, tidak bisa dijadikan alat bukti gitu. Kemudian imparsial, mediator itu sifatnya netral, nggak boleh berpihak di salah satu pihak yang berperkara dan dia juga tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan kehendak. Maka tadi sifatnya voluntary atau sukarela terkait dengan part-part apa saja yang bisa dijadikan bahan kesepakatan gitu.
Kemudian ada empowerment atau pemberdayaan. Nah, para pihak ini diberdayakan untuk menentukan sendiri hasil kesepakatannya seperti apa. Mediator itu hanya memfasilitasi aja. Balik lagi ke yang tadi asas sukarela atau voluntary. Nah, ini prosedurnya ya teman-teman. Jadi sebelum masuk mediasi, pintu gerbang awalnya adalah memang gugatan itu didaftarkan dulu ke pengadilan agama gitu ya. Kemudian oleh pengadilan agama akan ditunjuk siapa pihak yang layak untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi dulu gitu ya. Kemudian H+2 atau hari kedua setelah gugatan itu didaftarkan, biasanya kita bisa sepakat untuk memilih siapa mediatornya. Nah, mediator itu bisa dari hakim atau dari non-hakim sepanjang memenuhi kriteria tertentu yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian di H+5-nya, ini kalau lancar ya teman-teman, karena kadang-kadang ada para pihak yang memang udah dipanggil oleh pengadilan untuk melakukan mediasi, itu tidak kooperatif gitu. Jadi harus dilakukan pemanggilan berkali-kali dengan maksimal 3 kali pemanggilan. Itulah yang membuat jalannya kasus itu semakin lama. Gitu. Kalau misalkan kooperatif, ini normalnya H+5 itu bisa dilakukan pertemuan. Jadi mediator akan menjelaskan prosedur dan membuat jadwal mediasi. Kemudian H+5 sampai H+40 adalah sesi mediasi. Mediasi itu bisa dilakukan maksimal 3 kali. Nah, perundingan antara para pihak dan juga dipandu oleh mediator. Nah, di H+40 normalnya kalau nggak perlu perpanjangan lagi ya, kalau misalkan para pihaknya kooperatif, itu sudah bisa ditentukan apakah kesepakatannya itu ada kesepakatan atau gagal. Jadi mediasi itu bisa dinyatakan gagal ketika memang mereka tidak mencapai satu kesepakatan tertentu. Ketika damai, ketika ada kesepakatan, maka nanti akan dibuat akta vandading namanya, akta perdamaian. Itu nanti yang akan dilaporkan ke hakim dan juga akan dijadikan dasar putusan. Sama halnya dengan pernyataan gagal mediasi itu juga akan menjadi dasar untuk melanjutkan perkara itu ke proses persidangan. Gitu. Nah, ini tadi kriteria mediator. Mediator itu bisa dari hakim dan juga bisa non-hakim. Sepanjang apa gitu ya. Kita lihat syarat dan kualifikasinya dulu. Mediator itu wajib memiliki sertifikasi ya rekan-rekan. Jadi dia wajib bersertifikasi dan terakreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi para advokat, para lulusan hukum nanti, rekan-rekan semua nanti, kalau memang berminat bisa ikut pelatihan dan juga pendidikan sebagai mediator, kemudian ambil sertifikasinya dan someday nanti kalau misalkan dibutuhkan bisa masuk dalam salah satu mediator yang bisa ditunjuk oleh para pihak di pengadilan tertentu gitu, tempat di mana rekan-rekan berdomisili gitu. Kategorinya hakim ditunjuk kalau memang hakim dia pasti akan diarahkan untuk sertifikasi mediator ya, itu wajib kalau hakim. Nah, non hakim bisa advokat, bisa dosen, bisa akademisi, teman-teman gitu ya. Asal tadi yang saya sampaikan ambil sertifikasi. Nah, etikanya bebas konflik kepentingan, yang penting tidak bisa dibuktikan bahwa kita nggak punya afiliasi dengan para pihak yang sedang berperkara gitu. Dan penjaga kerahasiaan absolut. Kemudian peran utamanya apa? Yang pertama menjadi fasilitator atau membuka dan juga memandu jalannya komunikasi yang sifatnya konstruktif. Jangan malah mengadu domba ya, destruktif gitu. Jangan ngompor-ngomporin gitu. Jadi diarahkan supaya kondisi mediasi itu menjadi lebih adem, diarahkan ke sampai pada suatu kesepakatan perdamaian tertentu yang sifatnya win-win solution.
Kemudian menjadi katalisator atau memicu ide. Kita bisa mencetuskan solusi-solusi tertentu dari kasus-kasus dari galian yang kita lakukan, galian informasi yang kita lakukan dalam proses mediasi itu. Kemudian sebagai administrator, kita juga mengelola ketertiban atau juga pendokumentasian secara tertulis atau direkam seperti apa sebagai bukti nanti membuat akta fundading diharapkannya gitu. Nah, hasil mediasi ini bisa berhasil, bisa juga gagal. Dalam hal hasil mediasinya itu berhasil, maka dibuatlah tanda tangan kesepakatan perdamaian. Nanti hakim akan mengeluarkan akta perdamaian. Nah, itu tadi. Jadi kesepakatan perdamaian itu nanti menjadi dasar oleh hakim untuk mengeluarkan akta perdamaian atau akta fundading. Efek hukumnya, maka berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dieksekusi gitu ya. Misalkan perkaranya adalah oh nggak jadi cerai nih gitu kan. Ya udah tetap tetap lanjut. Misalkan tadi di dalam mediasi contohnya oke saya mau berdamai kalau misalkan em, kondisi rumah sudah diperbaiki atau misalkan anak-anak sudah nafkahnya sudah dibayarkan, mungkin suaminya sebelumnya tidak memberikan nafkah yang layak gitu ya. Uang-uang sekolah anak mungkin belum dibayar kayak gitu-gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang sifatnya konstruktif dan juga harus seketika bisa langsung dieksekusi gitu. Kemudian kalau mediasinya gagal gimana? Nah, akan dibuat oleh mediator itu pernyataan tertulis bahwa mediasi tidak berhasil. Ini nanti juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dikembalikan dan dilaporkan ke hakim pemeriksa. Kemudian dilanjutkan ke proses persidangan yang normal. Segala hal selama mediasi menjadi gugur. Nah, mediasi dalam perkara peradilan agama ini ada beberapa perkara ya. Jadi perkara perceraian, gugatan cerai. Gugatan cerai itu nanti yang diajukan oleh si istri, nanti namanya gugatan cerai. Kalau cerai talak itu adalah adalah permohonan perceraian dari suami. Jadi itu bergantung kepada siapa yang mengajukan proses perceraian ke pengadilan gitu. Mediator akan mengupayakan perdamaian dan mempertahankan rumah tangga sebelum perkara diperiksa. Jadi, kalau dalam proses perceraian, nanti mediator akan mengarahkan itu supaya berpikir ulang agar rumah tangga itu kan prinsipnya sekali seumur hidup gitu ya. Dalam Islam sekalipun gitu. Jadi diarahkan untuk berpikir ulang apa nggak sayang dengan mungkin udah berapa tahun perkawinan itu berjalan, bagaimana anak-anak nanti, bagaimana bisnis yang sudah dibangun bersama, coba difikirkan. Maka diberi waktu 3 kali mediasi gitu. Nah, kan ada juga kan di masyarakat kita yang selalu bilang, ya kok kalau proses perceraian nanti salah satu pihak suruh nggak usah datang mediasi mediasi aja kalau biar cepet eh, putus cerainya gitu bahwa mediasi dinyatakan gagal maka langsung lanjut sidang. Itu memang benar adanya dalam proses di lapangan gitu ya. Tapi bahwa mediasi itu tidak akan ditiadakan gitu ketika keduanya memang kooperatif gitu. Kemudian kasus apa lagi yang bisa diperiksa di peradilan agama itu mengenai harta bersama atau gonogini gitu ya. Kemudian diusahakan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak gitu. Kemudian hak asuh anak atau hadonah. Ini penentuan hak asuh dan kewajiban nafkah anak dapat diselesaikan secara damai demi kepentingan terbaik anak. Kemudian waris dan ekonomi syariah ya, wasiat, hibah, dan lain-lain. Nah, teman-teman kalau juga misalkan kita berperkara nih misalkan dengan mungkin dari pihak banknya bank-bank syariah itu juga walaupun kasusnya mungkin kasus kredit atau wan prestasi gitu juga arahnya akan diarahkan ke peradilan agama. Nah, teman-teman dalam prakteknya
ada advokat yang memang mengarahkan untuk gugatan perceraian, harta bersama, dan hak asuh anak itu dibarengkan, gitu ya. Tapi akan lebih baik bahwa perceraian dan hak asuh anak itu dijadikan satu, kemudian harta bersama nanti dibuat gugatan baru lagi, gitu, supaya lebih lebih efektif dalam proses pemeriksaan perkaranya. Seperti itu. Kalau perceraian dan hak asuh anak ini nanti biasanya menjadi satu paket ya kalau udah ada anak. Tapi ada juga mungkin eh, pasangan yang mereka sejak awal proses perceraiannya itu adem ayem aja dan udah disepakati sejak awal bahwa anak nanti mau ikut dengan siapa. Nah, itu maka nanti biasanya gugatannya akan cukup di perceraian aja dan cukup disampaikan oleh para pihak ke hakim bahwa anak tidak menjadi persoalan karena kita akan mengasuhnya bersama secara bergantian dan lain-lain. Nah, ini contoh simulasi mediasi kasus perceraian. Nah, seperti biasa di akhir saya akan kasih spill nih tugas buat teman-teman di sesi 7 besok. Saya tadi di awal udah bilang bahwa tugasnya semakin hari semakin mudah, semakin simple gitu ya. Kalau di itu web 1 itu kompleks banget ya dokumennya kemarin yang harus dibuat. Kemudian yang kemarin yang di web 2 atau sesi 5 tugasnya cukup buat wasiat dan juga hibah. Nggak sekompleks yang sebelumnya. Waris ya. Kemudian yang ini besok cukup membuat surat kuasa dan juga mencantumkan link pembelajaran teman-teman mengenai simulasi proses mediasi. Nah, teman-teman ini lebih mudah karena apa? Ini yang saya cantumkan adalah senior-seniornya rekan-rekan semua nih. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu mereka diminta untuk membuat video kayak gini nih simulasi mediasi perceraian. Sementara rekan-rekan besok cukup mencantumkan linknya aja. Silahkan explore di YouTube, mau di sosmed manapun yang ada simulasi mediasi, cantumkan aja di situ. Nah, ini contohnya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Kita lihat sama-sama ya. Kita putar. Saya mau tanya dulu nih, ini suaranya masuk atau enggak? Masuk nggak rekan-rekan suaranya? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Oh, nggak masuk ya. Karena mungkin settingannya ya kayak yang minggu lalu sih. Mic mode. Hmm. Nanti nanti gini aja deh teman-teman. Saya masukkan ini materi seperti biasa ya. Silahkan nanti teman-teman tonton sendiri di YouTube. Dia pada intinya gini teman-teman. Dia akan diarahkan para suami istri ini akan dipanggil ya. Kemudian diminta untuk berpikir ulang. Pertama ditanya kenapa mau mau bercerai. Kemudian masalahnya apa? Disampaikan di situ banyak sekali ya dinamikanya. Hmm, kemudian ditanya lagi bagaimana masalah anak, bagaimana masalah ya internal rumah tangga. Maka sifatnya ini adalah tertutup dan di situ pihaknya hanya mediator dan juga suami dan istri gitu. Kemudian eh, ketika mediasi pertama sudah berjalan, diberi waktu untuk berpikir lagi. Selama 1 minggu nanti dipanggil lagi untuk mediasi kedua. Di mediasi kedua sekiranya belum final nih, dikasih waktu 1 minggu lagi untuk berpikir apakah masih ada kemungkinan untuk bersatu kembali gitu ya. Nanti di pertemuan terakhir barulah yang ketiga itu penentuan apakah mereka akan rujuk atau dilanjutkan ke sidang perceraian seperti itu. Nah, kalau senior-senior rekan-rekan kemarin sampai harus melibatkan banyak orang, tapi rekan-rekan dari kampus ya, ini kan soal tugasnya kan dari kampus langsung dari dosen langsung ya. Jadi mungkin beliau-beliau juga memahami kondisi supaya tidak memberatkan rekan-rekan semua, supaya proses pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri gitu. Jadi tidak perlu lagi membuat video simulasi gini ya. Ini lucu sampai ala-ala nangis-nangis gitu gitu ya. Ini kreasinya sangat
sangat bagus gitu. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Jadi saya spill soalnya adalah membuat surat kuasa, proses perceraian. Gitu ya teman-teman, proses perceraian. Saya tidak membuat soal kasus seperti biasa, silahkan berkreasi. Saya sarankan untuk tidak menggunakan nama sendiri ya, karena ini kasusnya perceraian gitu. Silahkan berkreasi namanya siapa, fiktif aja, alamat dan lain-lainnya juga silahkan explore. Jadi nggak rigid seperti tugas-tugas sebelumnya yang saya bilang. Karena teman-teman banyak banget ya, masih banyak, terutama yang nggak ikut web ya. Kasusnya itu nggak sesuai dengan yang kita sampaikan di web waktu itu. Karena padahal materi dan lain-lain kan udah saya sampaikan ya di materi pengayaan, kemudian udah saya upload juga. Tapi mungkin rekan-rekan terselip gitu ya. Jadi sayang banget kalau nilainya jadi nggak maksimal di situ karena lumayan. Saya masih mending tuh masih ngasih nilai masih di 80-an something gitu ya. Diskusi tutor-tutor yang lain itu bisa di bawah 70-an gitu. Oke, mungkin itu saja kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, Mas Alvin mau bertanya ya silahkan Mas. Iya Bu, mohon izin ya Bu, izin Iya, bertanya, izin iya. rekan-rekan. Mm-mm, Sebenarnya ada 2 dan 3 pertanyaan, namun ya saya buat 2 aja. mm-mm, Dalam PowerPoint yang Ibu sebutkan tadi kan di prinsip-prinsip mediasi itu ada prinsip kerahasiaan. Yang mana mm-mm, di prinsip kerahasiaan itu ada segala sesuatu yang diungkapkan di dalam proses mediasi ini mm-mm, nggak bisa menjadi alat bukti dalam persidangan. mm-mm. Berarti secara tidak langsung mediator ini nggak bisa jadi kuasa hukum pemberi kuasa ini dong berarti ya Bu ya? Betul, betul sekali, Begitu. betul. Walaupun mediatornya mungkin non hakim ya, mungkin advokat Iya. misalkan ya, itu nggak bisa. Dia di dalam perkara itu hanya boleh sebagai mediator aja. Dia tidak boleh memiliki afiliasi dan hubungan apapun dengan perkara itu dengan para pihak manapun gitu. Seperti itu, Mas Iya. Alvin. Satu lagi Heeh. Bu, mohon izin Bu. Iya, boleh, boleh. Ini biar nggak ada kerancuan berpikir juga di saya. Oke. Eh, untuk mediasi yang Ibu sebutkan tadi kan melalui litigasi nih Bu ya, Iya. dalam pengadilan. Nah, ketika ada mediasi di luar pengadilan atau di luar litigasi atau non litigasi tadi, bisa nggak make kayak ketua adat yang notabene dia ini nggak punya sertifikasi hukum, belum Mm-mm. sarjana hukum dan dia juga Mm-mm. kurang mengerti apakah Mm-mm. itu sah secara hukum mediasi dia dan gimana tanda bukti kalau misalkan nantinya eh, para pihak ini mangkir dalam perjanjian, langkah apa gitu Bu? Dia Oke, pakai mediator dari luar yang dia Mm-mm. notabene bukan orang hukum, terus juga Mm-mm. nanti kalau misalkan mangkir perjanjiannya itu langkah apa yang diambil seorang mediator dari luar bukan orang hukum ini gitu Bu. Oke, baik, pertanyaannya bagus banget ya. Ini masuk ke the living law ya, hukum adat gitu ya. Dan masih banyak kan di masyarakat kita yang sangat multikultural ini gitu. Sebetulnya bisa sepanjang gini, dalam daerah tertentu itu kan mereka sebenarnya punya hukum adatnya sendiri gitu ya. Ketika hukum adat itu bisa menyelesaikan perkara itu gitu ya. Kita mau tidak mau tapi terlanjur ya, terlanjur udah masukin gugatan ke pengadilan gitu ya. Nah, di pengadilan itu kan akan memproses, ini kita buat skema aja ya. Itu kan akan memproses gugatan itu dalam jangka waktu tertentu nih, dari mulai didaftarkan sampai ke proses persidangan misalnya. Nah, itu apa namanya? eh Dalam kurun waktu pemanggilan sampai ke kasus itu, tapi udah diselesaikan dulu di hukum adat. Nah, nanti di proses pemanggilan di mediasi yang di pengadilan ini bisa di state bahwa ini ternyata udah diselesaikan oleh mediatornya adalah orang hukum adat dari secara hukum adat. Tapi secara hukum itu tetap harus lewat litigasi lagi, lewat harus mediator yang tercantum, tersertifikasi, terdaftar di Mahkamah Agung di pengadilan agama tersebut gitu, Mas Alvin. Oh Saya gitu akan ya Bu. menjawab yang itu dulu, Maaf Bu, betul. berarti Mm. secara tidak langsung mereka ini diwajibkan nggak untuk punya akta akta apa tadi sebutannya Bu? Punya Aktas akta. Van Dading. Iya,
Harus punya akta itu nggak, Bu? Nah, untuk sampai ke akta fundading itu tadi prosesnya tetap. Jadi nanti kalau penyelesaian di hukum adat dibuat surat pernyataan dan saksi-saksi gitu ya, dibuat berita acara. Jadi walaupun prosesnya hukum adat, tapi karena kita sekarang menganut kita kan the living law ya, the living law. Kita kan civil law. Jadi apa-apa itu harus terkodifikasi, harus ada dokumentasinya. Walaupun diselesaikan secara adat, tolong tetap ada masyarakat adat atau pengurus adat yang juga mendokumentasikannya membuat suatu berita acara. Nah, berita acara itu nanti bisa kita sampaikan ke mediator yang udah terlanjur kita daftarin kasusnya di pengadilan nih, kita sampaikan secara mediasi di hukum adat, kita sampaikan ke mediator di pengadilan agama bahwa ternyata ini udah selesai. Nah, dari situ nanti mediator akan membuat surat pernyataan dan pernyataan itu akan disampaikan ke hakim untuk menjadi dasar pembuatan akta fundading itu tadi. Jadi stepnya seperti itu. Oh iya, Bu, berarti harus sesuai dengan prosedur yang Ibu bilang tadi ya, Bu ya. Harus punya berdasarkan surat hitam dan putih juga ya, Bu ya, mediator dari Betul. adat tadi. Betul sekali. Tetap harus seperti itu sejauh ini ya. Tapi kalau di hukum pidana lain lagi karena udah diakui the living law kan. Tapi even udah dimasukkan tuh di KUHP ya, pidana terkait the living law atau hukum adat itu prosesnya tetap harus melalui hakim lagi gitu. Lewat pengadilan lagi gitu. Jadi ya itu tadi karena kita the civil law itu tadi ya, apa-apa harus terkodifikasi, semuanya harus sesuai hukum acara gitu. Seperti itu. Ada lagi Mas Alvin kira-kira? Sebenarnya ada sih, Bu, cuman saya takut rekan-rekan ada kesibukan yang lain. Gak apa-apa Ada sih. satu lagi. Ya, Gak izin, Bu, apa-apa. di luar daripada materi yang kita bahas, Bu. Jadi saya ada satu peristiwa, Bu ya. Saya punya kawan, dia itu punya usaha counter HP, iPhone. Terus dia didatangi oleh penyidik pembantu dan penyidik, dikasih surat untuk undangan klarifikasi. Dia udah 2 kali nggak datang, Bu. Gimana, Bu? Kira-kira dia bisa diseret untuk jadi tersangka nggak, Bu? Berdasarkan bukti. Berdasarkan bukti. Jadi ini pidana ya kasusnya jatuhnya. Iya, dia Nah, nanya saya, Bu. Jadi memang sekarang itu sudah diakomodasi di KUHP yang baru ya, bahwa penyidik itu memiliki kewenangan untuk memanggil orang untuk dimintai klarifikasi. Nah, klarifikasi itu sebenarnya ini masih dalam rangka proses penyelidikan, belum penyidikan. Apa bedanya penyelidikan dan penyidikan? Penyelidikan itu sebenarnya si para polisi itu sedang mencari ada tidaknya suatu tindak pidana tertentu gitu ya. Masih nyari ada nggak sih tindak pidananya. Nah, makanya surat itu pemanggilannya klarifikasi untuk mencari informasi saja gitu. Nah, ketika sudah ditemukan adanya 2 alat bukti dan juga informasi dari para orang-orang yang dimintai klarifikasi itu tadi, oh ternyata ini ada nih potensi suatu tindak pidananya. Maka kita cari tersangkanya. Nah, kalau udah mulai masuk ke cari tersangka, itu baru masuk ke proses penyidikan. Nah, saat sudah ditentukan sebagai suatu tindak pidana, kemudian dalam para penyidik mencari siapa tersangkanya, nah baru nanti suratnya itu akan berubah menjadi pemanggilan saksi-saksi. Nah, dari saksi itu bisa juga berpotensi menjadi tersangka. Tapi kalau masih dalam tahap klarifikasi menurut saya dan meyakini tidak ada sangkut paut dengan suatu tindak pidana tertentu ya silahkan aja datang aja untuk memberikan informasi gitu. Dan dia sejak dimintai klarifikasi itu walaupun statusnya sebagai orang biasa, dia udah bisa kok didampingi oleh advokat gitu ya, karena dikhawatirkan ada tindakan-tindakan para polisi yang sekiranya mungkin agak menekan ya, takutnya mempengaruhi psikologis. Pemberian informasi seperti itu. Berarti nggak ada sanksi hukum kan, Bu, kalau misalkan dia nggak berkenan untuk hadir? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, gitu. Ya cukup. Makasih ya, Bu, ilmunya. Iya, terima kasih juga pertanyaannya luar biasa. Saya suka banget kalau ada yang tanya. Oke, apakah ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya?
Nggak ada ya. Oke, ini tuh web terakhir ya teman-teman. Saya seneng banget bisa ketemu sama teman-teman semua secara tatap muka walaupun via Teams ya. Dibandingkan dengan yang tuton biasa kan kita cuman tektok-tektokan aja. Tapi di sini kita ada interaksi secara langsung, kita bisa sharing. Bahkan mungkin saya sebenarnya bisa banyak dapat ilmu dari pengalaman teman-teman semua juga di bidangnya masing-masing saat ini gitu ya. Oke, sebelumnya nanti di web ke-7 rekan-rekan juga ada apa namanya evaluasi ya untuk saya pribadi gitu ya. Silahkan mau memberikan evaluasi dan penilaian apa terhadap saya, mau itu positif, negatif saya terima dengan lapang dada. Saya suka mendapatkan feedback gitu ya, baik itu positif negatif karena semuanya akan apa namanya jadi bahan bagi saya untuk lebih upgrading lagi gitu ya teman-teman. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan atau tetap kita keep contact gitu ya. Silahkan saya aktif di Instagram, di LinkedIn, tapi lebih aktif di Instagram sih, di TikTok saya nggak. Saya cuman buat jajan-jajan doang kalau di TikTok gitu ya. Jadi silahkan nanti kita keep in touch.